Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nisa Lutfiah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi jurnalistik kelas 3D. Ingin membahas salah satu teori komunikasi massa, yaitu tentang teori uses and gratification. Pembahasan ini disusun dan dibuat sebagai mata kuliah teori komunikasi massa yang dipandu oleh Bu Vita Faturrahma MSI. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada halayak luas melalui media, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan media digital. Dalam perkembangannya, tidak semua orang menerima pesan media dengan cara yang sama. Ada yang menonton televisi untuk hiburan, ada yang membaca berita untuk mencari informasi, dan ada juga yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Nah, dari situlah muncul teori yang disebut uses and gratification, yang menekankan bahwa halayak memiliki peran aktif dalam memilih dan menggunakan media sesuai kebutuhan pribadi mereka. Teori uses and gratification ini pertama kali dikembangkan oleh Elihu Katz, J. Blumler, dan Michel Gurevich pada tahun 1970. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori komunikasi sebelumnya, seperti jarum hipodermik yang menganggap audiens bersifat pasif. Katz dan kawan-kawan berpendapat bahwa halayak justru aktif dalam menggunakan media. Mereka memilih media tertentu karena memiliki motivasi dan tujuan pribadi, misalnya untuk mencari informasi, hiburan, interaksi sosial, atau identitas diri. Jadi, teori ini melihat media bukan sebagai pengandali halayak, melainkan sebagai sarana yang digunakan oleh halayak untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa inti dari teori uses and gratification. Yang pertama, halayak aktif. Masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih media dan isi peran yang mereka konsumsi. Yang kedua, media yang bersaing dengan sumber lain untuk memenuhi kebutuhan halayak seperti hiburan, informasi, atau hubungan sosial. Nah, yang ketiga, kebutuhan individu berbeda-beda, sehingga setiap orang akan menggunakan media dengan cara yang unik. Yang keempat, ada kepuasan media. Individu mencari kepuasan tertentu dari media, baik itu kesenangan, pengetahuan, atau pengakuan sosial. Yang kelima, halayak sadar akan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tahu mengapa memilih media tertentu. Menurut para ahli, dalam teori uses and gratification dapat dijelaskan melalui beberapa tahap. Yang pertama, kebutuhan, yaitu needs. Individu merasa memiliki kebutuhan tertentu. Dalam kebutuhan akan hiburan atau informasi. Yang kedua, pencarian media. Media seeking. Individu mencari media yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya menonton berita, membaca artikel, atau membuka media sosial. Yang ketiga, penggunaan media. Media use. Individu mengonsumsi media yang dipilih. Yang keempat, pemenuhan. Gratification obtained. Individu merasakan kepuasan atau tidak media yang digunakan. Yang kelima, ada evaluasi. Jika media tidak memberikan keputusan, individu bisa berpindah ke media yang lain. Teori uses and gratification ini terus berkembang dari masa ke masa. Tahap awal 1940 hingga 1950-an, penelitian awal melihat mengapa sih banyak orang yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar, fokusnya pada kebutuhan hiburan dan pelarian dari rutinitas. Pada tahap kedua, di 1970 hingga 1980-an, Katz, Blumler, dan Gurevich memformalkan teori ini menjadi konsep ilmiah dan menekankan bahwa halayak memiliki motif spesifik dalam menggunakan media. Tahap modern 1990 hingga sekarang, dengan hadirnya internet dan media sosial, teori ini semakin relevan. Penggunaan aktif memilih platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube untuk hiburan ekspresi diri dan interaksi sosial. Jadi teori ini tetap bertahan karena mampu menjelaskan
perilaku menggunakan media digital masa kini. Salah satu contoh penelitian yang menggunakan teori sebagai contoh, penelitian oleh Rahmawati di tahun 2021 dari Universitas Indonesia meneliti penggunaan Instagram oleh mahasiswa menggunakan teori uses and gratification. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan Instagram sebagai hiburan untuk melihat konten-konten lucu dan tren-tren yang sedang hits. Yang kedua, ada interaksi sosial, menjaga komunikasi dengan teman. Yang keempat, ada informasi. Jadi mereka tuh mencari berita dan inspirasi. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa pengguna aktif memilih media yang sesuai oleh kebutuhan dan mendapatkan kepuasan dari penggunanya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disampaikan bahwa teori uses and gratification melihat halayak sebagai pihak yang aktif dalam menggunakan media. Mereka tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi memiliki media yang bisa memberikan kepuasan sesuai kebutuhannya, baik untuk hiburan, informasi, identitas diri, maupun interaksi sosial. Teori ini mengingatkan kita untuk lebih sadar dalam menggunakan media, agar tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga penggunaan yang cerdas dan kritis. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.